Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diadaptasi dari sebuah kisah nyata, karya dari Dewi Jambi atau R.D. Lestari, Suamiku dari Alam Lain. Saya bacakan untuk teman-teman di sini. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini dia bagian berikutnya. Indri berkata, "Sayang, kurasa air mataku ini tak akan pernah kering." Kupeluk tubuh kaku itu tanpa henti, berharap ada keajaiban yang akan datang. Aku luruh dengan bersimbah bulir bening yang sulit dibendung. "Bangun, bangunlah sayang." Berulang kali ku goyang tubuh itu, berharap ia segera bangun, tapi nihil. Ia tetap terdiam membisu. Pandanganku mengarah ke atas langit. Bulan kembali menampakkan pesonanya. Kabut mendung berangsur lenyap menyisakan bulan penuh dengan sinar yang berpendar indah. Kuseka bulir bening yang masih menyisa di pipi. Aku yakin akan adanya keajaiban. Jika memang sudah habis waktunya, aku ingin ikut pergi bersamanya. Biarlah cinta kami kekal di surga. Di bawah pendar cahaya bulan berwarna kuning keemasan, ku angkat tangan kiriku tinggi-tinggi. Di samping suamiku yang tertidur abadi. Ku sayat pergelangan tanganku dengan kuku tajam. Tes, tes. Tetesan darah mulai mengalir. Sakit dan perih tak lagi kurasa. Terkalahkan dengan perihnya hatiku yang rindu pada kekasih sejatiku. Tetesan darah itu memenuhi bibir Bima, suamiku. Sedikit kubuka mulutnya agar darahku bisa masuk lebih banyak. Nihil. Bima tak jua bergerak. Aku pasrah. Semua sudah kulakukan untuknya. Aku menyerah. Mungkin inilah perjuangan terakhir kami. Aku luruh. Darah terus mengalir deras dari pergelangan tanganku. Mereka bilang aku makhluk abadi, tapi mengapa darah itu tak jua berhenti? Apa karena aku menyerah dan juga berharap mati bersama dengan kekasihku? Atau aku belum sempurna itu menjadi makhluk abadi? Kenapa aku masih merasakan sakit? Aku luruh. Kepalaku pusing. Kini tubuhku terbaring lemah di lantai dingin. Seiring dengan rasa hatiku saat ini, sunyi dan juga sepi. Aku lelah, tubuhku terasa lemah. Aku berharap jika nanti membuka mata, ini hanya mimpi dan aku bisa bersamamu lagi, Bimaku. Perlahan ku pejamkan mata dan gelap ku rasa. Sementara itu di sisi lain, Karen dan Silva melambai sebelum akhirnya mereka benar-benar masuk ke dalam cahaya di ujung jalan. Dalam sekejap sinar itu mengecil dan semakin hilang, menyisakan kegelapan. Aku memilih mundur dan berjalan berlahan menuju sinar di belakangku. Semua tanya tentu saja bermain di kepalaku, tapi aku berusaha mengikuti kata hatiku. Dan kurasa ini jalan yang paling benar untuk kembali dan bertemu istri tercintaku, Indri. Berulang kali ku dengar suara lirih memanggil namaku dari cahaya itu. Cahaya yang semula kecil kini membesar dan membentuk pusaran. Tanpa ragu kulangkahkan kaki dan masuk ke dalam cahaya yang penuh misteri, silau. Cahaya itu amat menyilaukan mata. Aku sempat menyipitkan mata dan kurasakan sakit dan pegal di seluruh tubuhku. Seperti tidur berabad-abad lamanya. Kurentangkan kedua tanganku dan mulai mengerjapkan mataku. Kurasakan sesuatu keluar dari dalam dadaku. Perlahan aku berusaha bangun dan melihat benda apa yang baru saja terjatuh itu. Kecil dan berkilau kuning keemasan. Bentuknya seperti peluru. Ya, setelah aku amati dengan seksama, itu sebuah peluru. Apa yang sebenarnya terjadi padaku? Kugerakkan kakiku dan turun dari tempat seperti ranjang besi ini. Kakiku menjejak di lantai marmer dan tiba-tiba, tuk, aku terjatuh dan menyandung sesuatu. Mataku membelalak kala ku tahu benda apa yang tadi menyandungku. Mulutku menganga saat melihat seonggok tubuh tak berdaya berbaring membelakangiku. Wajahnya tertutup rambut panjang, dan aku seperti amat hafal pemilik tubuh langsing itu.
Setengah merangkak ku dekati tubuh tak berdaya itu, menyentuh tubuh yang masih hangat dan membalikkan tubuh ramping itu. Indri sayang, mataku membesar saat kulihat wajah yang amat sangat ku kenali itu memudar dengan tangan yang penuh darah. Beruntung, setelah ku teliti ternyata luka di tangannya sudah menutup sempurna. Itu berarti saat ini Indri hanya pingsan. Ku angkat tubuh lemah itu, sayapnya pun sepertinya sudah kembali masuk ke dalam tubuhnya. Saat tubuhnya lemah seperti ini, sayap akan kembali masuk. Kulihat guratan kesedihan di wajah istri tercintaku. Entah apa yang kami lalui, tapi begitu kulihat di sekitar banyak darah dan tubuh yang tak bergerak, aku yakin telah terjadi pertumpahan darah di sini. Kuhentikan langkahku saat mataku menangkap dua sosok yang terbujur kaku tak jauh dari tempatku berdiri saat ini. Sosok yang tadi sempat berbincang kepadaku dan melambai ke arahku. Mereka? Darren dan Silva? Kenapa mereka bisa? Ku dekati mereka seraya menggendong Indri dalam dekapanku. Ku perhatikan dengan seksama. Dada Silva bersimbah darah dengan mata melotot menahan sakit. Sedangkan Darren kepalanya mengucurkan darah segar berwarna merah kehitaman. Mereka tewas mengenaskan. Kenapa bisa? Apa mereka tertembak peluru emas? Benar-benar membingungkan. Sayapku menggepak pelan, membawa istriku terbang rendah dan kemudian melesat secepat kilat, menembus awan dan langit luas terbentang, melewati jajaran pepohonan tinggi menjulang dan bukit hijau, serta danau yang sejernih cintaku. Dalam dekapanku, kurasakan hembusan hangat dan terkadang lirihan dari bibir Indri, kekasihku. Aku bersyukur masih ada tanda kehidupan di sana. Sesekali ku kecup keningnya mesra, berharap ia segera bangun dan menatapku dengan matanya yang bersinar. Sayapku terus mengepak hingga kami tiba di rumahku. Begitu ku ketuk, pintu terbuka lebar dan semua orang di dalam rumah menatapku dengan tatapan penuh kekhawatiran. Kenapa dengan Indri, Bima? Raut penuh kekhawatiran terpancar jelas di wajah ibu ketika aku memasuki rumah. Semua orang di ruangan itu menatap Indri dengan cemas. Bagaimana tidak? Tubuh ramping di pelukanku saat ini penuh darah yang sudah mulai mengering. Indri terlibat pertarungan dengan Darren dan Silva. Itulah yang terakhir ku ketahui, jawabku. Pertarungan? Iya, dan ibu tak perlu khawatir. Indri hanya pingsan, Bu. Saya mohon izin, Bu. Saya mau membawa Indri biar beristirahat di kamar dulu, ujarku. Ibu dan yang lainnya pun mengangguk. Rasa penasaran mungkin menelusup di hati mereka. Aku tahu itu. Namun, itu tak mungkin kuungkap saat ini juga. Karena keadaan tidak memungkinkan. Gegas ku bawa Indri masuk ke dalam kamar. Hanya Animah yang kuizinkan masuk karena butuh bantuannya. Ia kuperintahkan untuk mengambil air hangat dan juga handuk. Dan dalam sepersekian detik, Animah sudah datang membawa bahan yang aku minta. Perlahan ku basuh tangan Indri dengan handuk yang sudah basah. Benar, seperti apa yang aku pikirkan. Luka itu sudah menutup sempurna. Indri sudah sempurna menjadi makhluk sepertiku. Kupandangi wajahnya yang merona merah, cantik alami tanpa polesan. Siapa yang tak jatuh cinta pada wanita sepertinya? Sayang, lirih ku panggil dirinya. Ku genggam tangannya berharap wanitaku segera bangun. Tapi wanita cantik itu tetap diam membisu. Ku kecup punggung tangannya rindu. Aku begitu merindukan senyum dan ocehan manjanya. Saat ia tersipu malu dan tatapan sendu yang meruntuhkan duniaku. Aku tersentak tatkala jemari lentiknya mulai bergerak. Mata yang kurindukan itu pun mulai mengerjap. Sayang, panggilku saat mata sendu itu menatapku penuh haru. Bulir bening merembes di pipinya yang halus. Bima, sayang. Jemari lembut itu menyentuh wajahku. Ia mulai tergugu. Iya sayang, ini aku Bimamu. Ku kecup bertubi-tubi jemari itu. Aku bahagia, amat bahagia saat permaisuri hatiku kembali membuka mata dan mendengar suaranya yang merdu. Sayang, bagaimana kau bisa? Cintamu yang membawaku kembali, sayang. Di saat aku akan pergi jauh dan kehilangan arah, suaramu dan cintamu yang menuntunku. Kamu memang cinta sejatiku. Ku kecup bibirnya yang lembut. Indri menyambut ciumanku dengan hangat. Ia begitu menikmati hingga lupa jika kami baru saja mengalami kejadian buruk.
Cukup lama kami terpaut dalam ciuman mesra, hingga akhirnya aku pun melepaskannya. Mata kami bersih tatap. Kuseka air matanya yang masih tersisa. Ku kecup pipinya sayang. Tangan Indri melingkar di leherku, menariknya hingga aku jatuh di atas kasur. Beruntung Anima sudah tak berada di ruanganku, hingga kami bisa melepas rindu, memadu kasih, hingga tak tahu waktu. Sementara itu di sisi lain, ku kerjapkan mata, 2 ekor burung kecil bernyanyi riang di luar jendela. Burung berwarna hijau dengan warna kuning di kepala dan berparuh merah terbang riang. Sesekali mereka hinggap di ventilasi dan kembali terbang ke sana sini. Aku tersentak kaget saat tangan kiriku tak sengaja menyentuh benda lunak di sampingku. Wajahku bersemu merah saat melirik ke samping tubuh bidang sedang tidur nyenyak dengan wajah imutnya. Aku memiringkan tubuhku menghadap lelaki tampan yang sedang tertidur pulas. Ini kali kedua bisa melihat ketampanannya secara utuh. Begitu nyamannya ketika kepala ini menempel di dada bidangnya. Sayang. Rupanya Bima terbangun karena ulahku, tapi ia tetap membiarkanku berada di pelukannya. Malah tangannya yang kekar membelai rambutku mesra. Ada damai dan ketenangan ketika berada dalam pelukannya seperti saat ini. Sayang, kita harus mengantar ibu dan ayah pulang. Kamu sudah enakan kan? Kata-kata Kak Bima menyentakku. Pulang? Iya, ibu dan ayah harus segera pulang. Jika tidak, ibu dan ayah tidak akan bisa pulang kembali karena portal yang segera tertutup. Bukankah portal hanya dibuka waktu tengah malam sampai menjelang subuh? Iya sayang, itu berarti besok sebelum subuh kita antar ibu dan ayah kembali pulang. Kamu keberatan ya? Aku masih kangen mereka, sahutku. Iya sayang, hari ini kamu bisa bersenang-senang dan melepas rindu pada mereka. Terima kasih sayang, kata Indri. Tepat jam 3 dini hari ayah dan ibu berpamitan kepada besannya dengan melepas pelukan dan beberapa buah tangan seperti beras, kain-kain sutra, kue-kue dan buah-buahan hingga mobil Alphard penuh karenanya. Ibunya Kak Bima masih juga memberi ibu kotak merah berukir yang tak kutahui apa isinya. Apa ini bu? Ibu dengan tangan gemetar merasa ragu untuk menerima pemberian ibunya Bima. Nanti ibu buka sesampainya di rumah ya. Semoga ibu suka. Senyum terulas di wajah cantik orang tua Kak Bima. Terima kasih bu, saya permisi dulu. Ibu pun menjabat tangannya ibunya Bima. Dengan ramah ibunya Kak Bima membawa ibu dalam pelukannya. Orang tuaku terlihat canggung tapi tak dapat menyembunyikan kebahagiaan dan juga kesedihannya. Ibu, Indri permisi antar orang tua Indri dulu ya bu. Ucapku sopan yang diiringi anggukan pelan ibunya Bima. Kami akhirnya melangkah meninggalkan rumah Kak Bima yang bagai istana, menuju mobil Alphard putih punya Kak Bima. Mobil menderu pelan saat ibu, ayah, aku dan Kak Bima sudah aman di dalamnya. Kondisi jalan amat lenggang, tapi lampu-lampu jalan masih bersinar terang. Saat mobil memasuki persimpangan, ayah tak henti melihat sisi sebelah kanannya yang amat gelap. Hanya terlihat siluet-siluet pepohonan tinggi menjulang. Kelebatan kelelawar terlihat sampai di dalam mobil. Melihatnya saja ayah bergidik ngeri. Kota ini seperti punya 2 sisi, sisi gelap dan sisi terang yang penuh misteri. Ayah kenapa? Kok ngelihat ke sana terus? Kok di sebelah sana gelap sekali ya? Ayah merinding lihatnya. Ayah kembali bergidik. Itu sisi gelap dari kota kami ya. Di sana tempat jin kafir dengan bentuk-bentuk menyeramkan. Mereka bisa berubah wujud menjadi berbagai makhluk seperti pocong, kuntilanak, genderuwo, dan semua makhluk mengerikan lainnya. Jika manusia masuk ke situ, bisa dipastikan tersesat dan jadi kaum mereka ya. Jelas Kak Bima kepada ayah. Ayah dan ibu manggut-manggut, sedangkan aku kembali mengalihkan pandanganku ke arah jalan. Menikmati pemandangan indah, gedung-gedung tinggi menjulang dengan gemerlap lampu yang menyala terang. Bibirku tak henti berdecak kagum, walaupun berulang kali melewati jalan yang sama. Suasana malam menjelang subuh seperti ini sangat mengagumkan, apalagi saat mobil mulai memasuki jembatan panjang yang lurus tanpa belokan. Lagi, lampu-lampu berwarna kuning keemasan melayang di antara jembatan tanpa listrik dan alat penyangga. Rasanya sedikit aneh untuk orang sepertiku, tapi itulah keistimewaan kota Wentira yang tak dimiliki kota lainnya.
Sesekali Kak Bima mengelus rambutku sayang. Aku menoleh dan menyunggingkan senyum manis untuknya. Kak Bima, semakin dipandang semakin aku cinta. Kamu memang amat tampan, batinku. Iya aku tahu sayang, aku juga cinta padamu. Dek, padahal Kak Bima sedang fokus menyetir mobil dan mulutnya terkatup. Siapa yang berbicara barusan? Mengapa terdengar jelas? Itu suara aku sayang. Kamu kan sudah jadi makhluk seperti aku. Jadi kamu bisa dengar semua pikiranku. Aku langsung melirik Kak Bima. Ia cuma terkekeh. Aku tersipu malu karenanya. Ya, aku lupa jika aku telah menjadi makhluk seperti dirinya. Setelah melewati jembatan, mulai terlihat portal penghubung antara duniaku dan dunia Kak Bima. Pusaran cahaya itu seperti magnet yang siap menarik semua benda agar mendekat padanya. Mobil sempat terhentak membuat ibu, ayah, dan juga diriku terguncang. Memasuki ruangan putih berkilauan hingga membuat mata kami sakit karenanya. Mobil kembali mengguncang tubuh kami dan saat mata kami terbuka, pemandangan gelap area hutan terbentang di pelupuk mata. Kembali ke hutan Uwentira, yang kanan dan kiri aspal pohon tinggi menjulang. Sepi, senyap, hanya ada 1 atau 2 motor yang tak sengaja melintas. Ayah dan ibu tak banyak bicara. Aku tahu perasaan mereka gusar, karena semakin dekat pada rumah, semakin cepat perpisahan antara kami tercipta. Aku pun sama gusarnya. Bagaimanapun mereka adalah orang tuaku, cinta pertama di dunia ini. Orang yang telah memberikan kasih sayang tulus untukku, malaikat nyata bagiku. Mereka yang telah berjuang hingga mengorbankan jiwa dan raganya untukku. Berulang kali kulihat ibu dan ayah sembari melemparkan senyum, sama seperti aku. Mereka pun hanya membalas dengan senyuman getir yang membuat nafasku terasa sesak. Mobil semakin melaju lambat, tatkala mulai mendekat di sekitar jalan menuju rumah. Saat mobil memasuki halaman rumah, tak sengaja ku dengar suara ibu mulai sesenggukan. Aku membantu ibu turun dari mobil dan menatap ibu yang berwajah murung. Air matanya mulai tumpah mengenai pipinya yang mulai keriput. Aku memeluk dirinya dengan erat. Ayah juga mendekat dan kami saling berpelukan. Ibu jangan sedih ya. Aku akan sering menemui ibu, walau dalam mimpi. Ucapku mencoba menenangkan ibu yang masih sesenggukan menahan tangis. Kamu janji? Iya bu, Indri janji, sahutku. Bima yang tadi hanya menonton, sekarang ia pun mulai mendekat dan berucap, Ibu, ayah, kami akan sering datang mengunjungi kalian. Kami janji, ucap Kak Bima tulus. Ibu dan ayah tersenyum lebar mendengar ucapan Kak Bima. Setelah puas berbincang, kami akhirnya pamit pulang. Kami takut portal tertutup. Ibu dan ayah melepas kami dengan lambaian tangan hingga mobil kami benar-benar sudah menjauh dari rumah. Bu, coba dibuka isi kotak merah itu apa? Ayah mendesak ibu segera membuka kotak merah pemberian ibunya Bima. Sabar toh ya, ibu juga penasaran apa isinya. Jawabku sembari merogoh tas dan mengeluarkan kotak merah yang lumayan besar itu. Begitu kotak dibuka, ternyata isinya. Mataku melotot seolah tak percaya. Bongkahan berlian dan batangan emas serta koin-koin emas memenuhi isi kotak merah. Aku menatap suamiku dan berucap, kita kaya ya. Di sisi lain, Ren, apa kabar Indri ya? Sri menatap temannya sayu saat suapan mie ayam masuk ke mulutnya. Rena menyeruput es jeruk kesukaannya. Bola matanya memutar seolah enggan membicarakan sahabatnya itu. Tangannya kembali memainkan pipet es dan memutar-mutarnya hingga bunyi es yang beradu dengan gelas menimbulkan suara berisik. Ren, ditanyain kok diam aja sih? Gerutu Sri, mukanya berubah masam. Rena melirik ke arah Sri. Ia menjawab, lu tahu sendiri, Indri itu bucin. Mana tahu dia cowok asli sama demit. Ren, awas lu udah pernah dibawa ke sana. Entar lu jatuh cinta sama orang sana baru tahu rasa. Amit-amit gak bakalan. Hei Sri, begini-begini aku tahu kali mana cowok asli mana demit. Sungut Rena. Lu jangan takabur gitu Ren. Kita gak tahu nasib. Serah lu Sri. Yang jelas gue males kalau udah ngomongin Indri. Sedih sih ada, tapi lu tahu
Dia lebih memilih demit itu daripada kita. Ren, Bima bukan demit. Gak mungkin demit ganteng dan mau nolongin kita, bela Sri. Lu tuh Sri, jangan bela-belain Indri terus males gua. Yaudah kita jalan ke rumah Indri yuk. Kangen sama ibunya, ajak Sri. Rena mengangguk. Rena bukan benci dengan Indri. Ia hanya kecewa karena Indri lebih memilih pergi dan tinggal di sana, meninggalkan sahabat, keluarga dan orang tuanya. Sempat terhuyung ke belakang saat akan beranjak berdiri dan memalingkan wajah. Tubuh Rena tak sengaja menabrak seseorang. Beruntung orang itu sempat memegang lengannya, hingga Rena tak terjatuh karenanya. Rena mendongak dan matanya bersitatap dengan mata biru yang tajam bagai elang. Seorang pria dengan perawakan tegas dengan brewok tipis sontak menghujam jantungnya dengan belati-belati pesona. Terima kasih bang. Rena terbata saat tangan si pria lepas dari lengannya. Pria itu hanya tersenyum tipis tanpa mau menjawab. Ia melenggang pergi meninggalkan Rena yang masih berdiri dengan tatap mata penuh kekaguman. Ren, lu kenapa? Ditungguin dari tadi di luar kok lama banget sih? Ceracau Sri. Keningnya berkerut marah. Lama? Barusan gua mau keluar, tadi ada cowok ganteng berewokan di sini Sri. Ganteng banget. Lu jangan ngadi-ngadi Ren. Gua nungguin lu di luar, ngeliatin lu cuma plonga-plongo di dalam. Kesambet lu. Lagi-lagi Sri ngomel. Beneran Sri, gua kagak bohong. Rena membela diri. Ya udah Ren, yuk kita ke rumah Indri. Gua udah kangen sama ibunya. Sri menarik pelan tangan Rena. Sedangkan pikiran Rena masih bercabang dan seolah tak percaya pada ucapan Sri, sahabatnya. Ren, lu tunggu bentar ya. Gua mau ke seberang sono dulu. Gua mau beli es degan. Tita Sri. Rena mengangguk, tapi masih dengan pikiran-pikiran aneh yang memenuhi otaknya. Sri melenggang menyeberangi jalan yang padat kendaraan roda 2 dan roda 4, mengantri di lapak es degan yang memang ramai pembelinya. Rena menatap jalan raya, tatapannya kosong. Entah kenapa semenjak bertemu pria misterius tadi, pikirannya jadi tak fokus. Apa ada yang salah dari dirinya? Samar-samar di kejauhan Rena melihat Sri melambaikan tangan seolah memanggil dirinya. Tanpa menunggu lama, kaki Rena mulai melangkah dan menuju Sri di seberang jalan dan tiba-tiba. Sementara itu, di sisi lain, di kediaman Bima. Kakak mau beliin Kak Indri rumah baru. Katanya dia sungkan berlama-lama tinggal di sini, ucap Bima sambil menyeruput teh bikinan Indri istrinya. Indri saat itu sedang mandi. Anima menatap kakaknya haru. Ia mah tahu kegalauan hati kakak iparnya itu. Walaupun punya mertua baik, tapi tinggal berdua dengan suami itu impian setiap wanita di dunia ini. Anima setuju kak. Mungkin Kak Indri ingin hidup mandiri. Kalian menikah lumayan lama juga. Apa salahnya punya rumah sendiri? Bagusnya cari rumah di mana ya An? Tiba-tiba terdengar suara orang yang sedang muntah. Anima dan Bima saling bersitatap. Apa yang terjadi pada Indri? Suaranya terdengar sampai ke ruang keluarga. Bima langsung beranjak dan berlari menuju kamar. Begitupun Anima. Ia mengekori kakaknya dari belakang. Penasaran, ibu yang melihat kedua anaknya berlarian menuju kamar ikut berlari dari arah dapur. Begitupun ayah yang saat itu tak sengaja melihat sewaktu baru pulang dari pekerjaannya ikut berlari. Indri, Bima menggedor pintu kuat. Semua yang berada di ruangan menatap penuh khawatir. Indri keluar dari kamar mandi dengan wajah yang pucat pasi. Tubuhnya limbung. Beruntung Bima dengan sigap memapahnya sampai ke peraduan. Ia dibaringkan dengan segera. Kamu kenapa, In? Bima menatap istrinya penuh khawatir. Indri menjawab pelan. Entah kak, tiba-tiba kepalaku pusing dan mual. Mungkinkah Indri hamil? Kening ibu mengernyit melihat kondisi menantunya yang tiba-tiba sakit mual dan muntah-muntah. Benarkah bu? Mata Bima berbinar karena ucapan ibu. Raut kebahagiaan terpancar di wajah gantengnya. Kalau begitu, apa kita bawa ke dokter saja? Sahut ayah. Dokter? Di sini ada dokter? Mata Indri terbelalak heran. Bagaimana ceritanya di tempat ini ada dokter? Bukankah mereka makhluk abadi yang tak butuh dokter? Kau lucu sekali nak. Tentu di sini ada dokter. Apa makhluk abadi tak bisa sakit? Tentu bisa. Cuma kita susah mati. Jawab ayah sembari terkekeh.
Apa kita bisa mati ya? Tanya Indri. Ia begitu penasaran dengan ucapan ayah barusan. Kalau yang berdarah asli seperti kami, itu kemungkinan sulit, kecuali dengan peluru emas. Tapi jika berdarah campuran sepertimu, bisa, karena bagaimanapun wujud aslimu adalah manusia sempurna pada umumnya. Itulah mengapa kami tetap punya dokter. Karena banyak manusia biasa yang tinggal di sini, sama sepertimu. Ada yang sudah sempurna, ada juga yang masih menjadi manusia seutuhnya. Ia hanya tinggal sebentar dan kembali pulang. Jelas ayah. Jadi bagaimana ya? Apa ibu dulu ke dokter juga? Tanya Bima. Ibu mendekati Indri dan duduk di pinggir ranjangnya. Ia membelai rambut Indri penuh rasa sayang. Kalau makhluk seperti kita, Bima, melahirkan itu mudah dan tak perlu pertolongan siapapun. Beda halnya dengan Indri. Maksud ibu, kehamilannya ini akan banyak menguras tenaga. Apalagi saat lahiran, ia akan sangat kesakitan. Bisa-bisa nyawanya melayang karena melahirkan makhluk seperti kita. Ibu menatap Bima yang berubah dari raut wajah bahagia menjadi murung. Tapi bu, bukannya Indri sudah sempurna menjadi makhluk abadi seperti kita? Bima seolah tak percaya pada pendengarannya barusan. Sesempurna apa Bima? Punya sayap dan bisa berubah, tidak akan bisa mengubahnya dari manusia ke makhluk jin. Kecuali jika ia benar-benar mati dan melakukan persekutuan dengan kita. Itu pun ia akan menjadi budak, bukan menjadi istrimu. Hakikatnya Indri masih separuh manusia dan ia masih hidup. Kita ini jin yang punya power super, bukan jin kafir yang sembarangan di hutan terlarang, yang cuma bisa muncul terus hilang. Tapi bu, kenapa kita bisa menyentuh manusia? Karena kita berbeda Bima. Kita ini jin yang punya kekuatan super. Susah untuk dijelaskan dengan logika. Sudahlah Bima, kamu jangan berkeras. Ikuti saja omongan ibu dan ayah. Jika kamu mau istri dan anakmu selamat, sahut ayah. Bima terdiam mendengar ucapan ayah. Ia memandang sendu wajah istrinya. Saat itu, entah mengapa Indri sudah terlelap. Mungkin saja Indri memang benar-benar lelah dan lemah. Bima tak menyangka sebegitu susahnya untuk ia dan Indri hidup bahagia tanpa halangan. Apa ini memang rintangan yang harus dihadapi karena mempersatukan dua dunia? Di sisi lain, brak, Rena! Sebuah mobil putih melaju kencang dari arah kanan Rena. Mata Rena membesar dan mulutnya terenganga kala mobil itu amat dekat dan hampir saja menabrak dirinya. Hingga tiba-tiba, entah sebuah keajaiban ataukah kebetulan, lelaki tampan bermata biru dengan brewok tipis itu datang dan menarik tubuhnya ke pinggir. Sungguh di luar logika. Dalam sepersekian detik ia bisa menyelamatkan nyawa Rena dan orang dalam mobil secara bersamaan. Walau mobil sempat menabrak pohon pelan, tapi tak ada yang cedera dan mobil bisa kembali berjalan. Nafas Rena tersengal. Ia menyentuh dadanya yang berdetak amat kencang seperti genderang perang yang ditabuh bertalu-talu. Semua orang menatap takjub akan kecepatan lelaki berparas tampan itu, yang dengan sigap menyelamatkan Rena dari kecelakaan. Begitupun Sri yang saat itu melihat langsung kejadian yang membuat siapapun menganga. Saat itu Rena masih berada dalam pelukan lelaki misterius itu saat Sri berjalan mendekat. Tanpa banyak berucap, lelaki itu melepaskan pelukannya dan berjalan pergi meninggalkan Rena yang masih syok di pinggir jalan. Ren, lu gak kenapa-kenapa? Laki-laki yang tadi nolong kamu mana? Siapa namanya? Cecar Sri. Iya gua gak kenapa-kenapa Sri, laki-laki tadi. Rena celingukan mencari lelaki tampan yang sudah 2 kali menolongnya hari ini. Kok gak ada ya Sri? Rena menatap Sri heran. Sri yang ditatap malah ngangkat bahu, bingung. Cepet banget hilangnya. Demit kali. Sri terkekeh. Mana ada demit siang bolong Sri? Sanggahnya. Ganteng ya Ren, perawakannya kok mirip-mirip. Sri berpikir keras. Begitu juga Rena. Mereka sama-sama mengernyitkan dahi hingga Bima. Mereka serentak berucap, lah. Bersambung. Demikianlah sebuah kisah nyata yang dibumbui sedemikian rupa supaya alurnya lebih menarik ya teman-teman. Dan jika kisah ini pengen dilanjut lagi, teman-teman bantu komen ya, support saya agar bisa melanjutkan kisah ini sampai selesai. Ya demikianlah, sekali lagi saya ulangi ya, bumbu-bumbunya banyak banget nih dalam kisah ini. Semoga teman-teman bisa memfilter sendiri ya. Oh ya, mampir juga dong ke channel cadangan admin sambil nungguin ini yang bagian berikutnya. Itu di layar akhir ada.
Silahkan disentuh saja, nanti akan otomatis menuju ke channel cadangan admin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin.